Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren kecil yang terletak di kaki gunung, ada seorang kiai bernama Kiai Zainal. Kiai Zainal dikenal sebagai sosok yang sabar, penuh kasih sayang, dan selalu berusaha mendidik santrinya dengan cara yang penuh hikmah. Namun, di balik kesabarannya yang luar biasa, ada satu hal yang kadang membuatnya gila, yakni sekelompok santri yang tampaknya selalu bisa menemukan cara baru untuk menguji kesabarannya. Di bulan Ramadan yang suci ini, Kiai Zainal memutuskan untuk mengadakan puasa bersama dengan seluruh santrinya. Anak-anak, mari kita berpuasa dengan penuh keikhlasan. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu, kata Kiai Zainal dengan penuh semangat pada suatu pagi. Namun, sepertinya semangat Kiai Zainal tidak sepenuhnya sampai ke hati santri-santrinya. Di antara mereka ada si Hasan, si Abdurrahman, dan si Udin yang selalu mencari cara untuk menguji kesabaran Kiai. Masing-masing dari mereka memiliki kebiasaan yang sangat unik. Hasan, misalnya, adalah santri yang sangat gemar tidur. Saat imsak tiba, dia tidak pernah lupa untuk berdoa, tetapi doanya hanya satu, "Ya Allah, semoga aku bisa tidur dengan nyenyak." Setelah itu, dia tidur lagi hingga menjelang waktu berbuka. Abdurrahman, santri yang satu ini, dikenal sebagai ahli dalam menghindari kewajiban. Ketika adzan subuh berkumandang, dia akan keluar dari kamar, menghadap langit dan berkata, "Kenapa ya, cuaca pagi ini kok kayak mau hujan, ya? Jadi, puasa bisa diundur enggak, Kiai?" Setiap kali Kiai Zainal memberi jawaban, Abdurrahman selalu menemukan alasan lain untuk mungkin tidak puasa hari itu. Sedangkan Udin, dia adalah santri yang memiliki imajinasi yang luar biasa. Setiap kali Kiai Zainal menjelaskan tentang puasa, Udin akan mengangguk dengan sangat serius, kemudian bertanya, "Kiai, kalau puasa itu menahan lapar dan haus, kalau saya merasa lapar di dalam mimpi, saya tetap harus bangun dan makan atau enggak, Kiai?" Ketiga santri ini adalah pahlawan-pahlawan kecil yang selalu membuat Kiai Zainal merasa hampir ingin menyerah. Tetapi dengan penuh rasa sabar, Kiai Zainal tetap bertahan. Setiap kali mereka melakukan hal-hal yang membuatnya hampir gila, Kiai Zainal hanya bisa menarik napas panjang dan berkata, "Anak-anak ini, kayaknya kalau enggak dikasih ujian sabar, aku bisa jadi gila." Pada suatu hari, setelah salat zuhur, Kiai Zainal duduk di teras pesantren, sambil memandang ke arah santrinya yang sedang bermain bola. Biarin aja, mereka itu semua anak-anak. Mungkin nanti kalau besar, mereka akan paham sendiri, pikir Kiai Zainal dalam hati. Namun, ketenangan Kiai Zainal tidak berlangsung lama. Hasan datang dengan ekspresi wajah yang tampak sangat serius. "Kiai, saya baru sadar sesuatu yang penting banget," kata Hasan sambil memegang dadanya, seolah-olah baru saja mengalami pencerahan spiritual. "Apaan, Hasan?" tanya Kiai Zainal yang penasaran. "Saya merasa kayaknya saya puasa sebulan penuh, Kiai. Tapi, kadang saya suka lupa kalau lagi puasa," kata Hasan dengan nada serius, seperti orang yang baru menemukan makna hidupnya. "Soalnya, setiap kali saya buka mata, rasanya seperti baru pertama kali puasa." Kiai Zainal hanya bisa tertawa kecil. "Ya sudah, Hasan. Yang penting kamu niatnya sudah benar, kan?" "Tentu, Kiai. Niat saya sudah benar, kok," jawab Hasan dengan penuh keyakinan. "Kalau saya rasa lapar, saya bilang, 'Ya Allah, ini pasti ujian.'" Sementara itu, Abdurrahman datang dengan wajah penuh kegelisahan. "Kiai, saya bingung deh. Kalau saya puasa,
saya jadi mikir terus soal makan enak-enak nanti pas berbuka. Itu kan bisa bikin batal puasa, ya, Kiai? Tanyanya dengan ekspresi bingung. Kiai Zainal menghela napas panjang. Abdurrahman, kamu itu benar-benar ahli dalam mencari alasan. Kamu tahu, ya, kalau kamu berpikir soal makanan terus, itu bukan berarti puasa kamu batal. Yang batal itu kalau kamu makan atau minum. Tapi, Kiai, kan saya cuma berpikir, belum makan, jawab Abdurrahman dengan penuh alasan. Aduh, Abdurrahman, Kiai Zainal tertawa. Yang penting itu kontrol dirimu, bukan kontrol pikiranmu tentang makanan. Jangan terlalu banyak mikir yang enggak-enggak. Ketika Kiai Zainal selesai menjelaskan kepada Abdurrahman, tiba-tiba Udin datang dengan ekspresi serius. Kiai, saya ingin tanya. Kalau puasa itu menahan hawa nafsu, kalau saya melihat makanan lewat di depan saya, apakah itu termasuk ujian atau godaan, Kiai? Kiai Zainal hampir terjatuh dari tempat duduknya. Udin, itu jelas godaan, bukan ujian. Kalau kamu melihat makanan, ya itu cuma godaan. Jangan terus-terusan dipikirin, nanti kamu malah jadi lapar beneran. Udin mengangguk-angguk dengan serius. Oke, Kiai, saya akan coba. Tapi, kalau saya tergoda lagi, boleh saya minta bantuan Kiai? Kiai Zainal hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ya, kamu bisa datang, tapi nanti saya cuma bisa kasih kamu satu nasihat. Jangan terlalu banyak mikir tentang makanan. Hari-hari berlalu, dan Kiai Zainal mulai merasa lelah dengan semua pertanyaan dan kelakuan konyol santrinya. Namun, meskipun mereka terus-menerus menguji kesabarannya, Kiai Zainal merasa ada kebahagiaan tersendiri melihat mereka berusaha keras menjalankan ibadah puasa. Meskipun seringkali niat mereka tidak selalu mulus, Kiai Zainal tetap percaya bahwa di balik segala kekonyolan itu, ada kemauan untuk belajar dan berubah. Suatu hari, ketika adzan maghrib berkumandang, Kiai Zainal duduk di meja makan bersama para santri. Di meja itu, sudah tersaji berbagai hidangan lezat yang membuat perut terasa sangat lapar. Hasan, Abdurrahman, dan Udin duduk di meja, siap untuk berbuka puasa. Namun, sebelum mereka mulai makan, Kiai Zainal berkata dengan suara lembut, "Anak-anak, ingat, berbuka puasa bukan hanya sekadar makan. Itu adalah momen untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita." Hasan, Abdurrahman, dan Udin menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat. Mereka menyadari bahwa meskipun puasa mereka penuh dengan kelucuan dan kebingungannya, ada makna yang lebih dalam di balik semua itu. Namun, sebelum mereka bisa mengunyah makanan, Udin tiba-tiba bertanya, "Kiai, kalau kita berbuka pakai air es, itu batal enggak?" Kiai Zainal langsung menghela napas panjang, menyadari bahwa tantangan kesabarannya belum berakhir. Kiai Zainal memejamkan matanya sejenak, mencoba menahan tawa yang sudah hampir pecah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan penuh kesabaran, "Udin, kalau kamu berbuka pakai air es, itu tidak membatalkan puasa, kok. Yang membatalkan puasa itu kalau kamu makan atau minum dengan sengaja, bukan karena kesalahan kamu menelan air es." Udin langsung mengangguk-angguk, namun tidak puas hanya dengan jawaban tersebut. "Tapi Kiai, saya pernah dengar dari teman saya kalau air es itu bisa bikin tubuh jadi shock. Jadi, itu kayak membatalkan puasa, enggak, Kiai?" tanyanya lagi dengan wajah serius. Kiai Zainal hampir kehilangan akal. "Udin, kamu ini kayaknya bisa membuat teori baru tentang puasa setiap hari. Kalau begitu, mulai sekarang kita semua puasa dengan es batu, ya, biar shock dan langsung batal," jawab Kiai Zainal dengan nada bercanda.
Para santri yang mendengarnya langsung tertawa terbahak-bahak, termasuk Hasan dan Abdurrahman yang selama ini jadi tamu tetap dalam ujian kesabaran Kiai Zainal. Abdurrahman yang sudah sangat lapar tampaknya mulai tidak sabar. "Kiai, saya lapar sekali. Boleh enggak kita mulai berbuka sekarang? Soalnya saya takut nanti saya enggak tahan lagi," katanya sambil menatap makanan di atas meja dengan pandangan penuh harap. Kiai Zainal tersenyum dan mengangguk. "Tentu, kalian boleh berbuka. Tapi ingat, sebelum makan, mari kita berdoa dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan." Setelah berdoa bersama, santri-santri itu mulai berbuka. Mereka meminum air, makan kurma, dan menyantap hidangan yang sudah disiapkan dengan lahap. Kiai Zainal hanya bisa tersenyum melihat mereka, meskipun kadang ada beberapa yang masih belum bisa mengontrol diri. Hasan, misalnya, yang langsung mengambil 2 piring nasi dan setumpuk sate ayam. "Sabar, Hasan, sabar. Jangan langsung rakus begitu," kata Kiai Zainal sambil melihatnya yang tampaknya sudah lupa diri. "Maaf, Kiai, soalnya saya udah nahan dari tadi, jadi begitu buka langsung aja. Lagian, kan puasa itu buat kita belajar sabar, bukan cuma tahan lapar," jawab Hasan sambil tersenyum lebar. Kiai Zainal mengangguk, walaupun dalam hatinya ada perasaan campur aduk antara ingin tertawa dan merasa lelah. Tentu, tujuan utama puasa adalah untuk belajar sabar dan menahan hawa nafsu. Tetapi kadang-kadang santri-santrinya justru menguji sabarnya dengan cara yang cukup kreatif. Saat makan berlangsung, Abdurrahman kembali membuka percakapan. "Kiai, saya ingin tanya, kalau makan sambil berpikir tentang makanan enak besok, itu gimana, ya? Apa itu termasuk batal puasa atau malah pahala?" tanyanya dengan muka penuh rasa ingin tahu. Kiai Zainal memegang kepalanya. "Abdurrahman, kamu ini penuh dengan pertanyaan yang membuat saya jadi bingung. Yang penting itu, kalau kita makan, makanlah dengan penuh rasa syukur. Jangan sibuk memikirkan makanan lain yang belum datang." "Maksudnya, Kiai, kalau saya masih mikir tentang nasi goreng keju yang enak banget, itu tetap puasa, kan?" Abdurrahman bertanya lagi, seolah-olah mencari pembenaran untuk pikirannya yang penuh godaan. "Ya, asal kamu nggak makan nasi goreng keju yang enggak ada, itu tetap sah," jawab Kiai Zainal sambil menahan tawa. Di saat yang sama, Udin tiba-tiba menimpali, "Kiai, kalau saya makan dengan hati yang penuh rasa bersyukur, boleh nggak kalau saya mikirin ketupat dan opor ayam yang nanti malam bakal ada di meja?" Semua orang di meja tertawa. Kiai Zainal sudah tidak tahu lagi harus berkata apa. "Udin, kamu memang punya cara baru dalam mendalami puasa, ya. Tapi ingat, yang penting itu niat kamu. Jangan terlalu banyak memikirkan makanan yang belum ada, itu bisa mengganggu niatmu." Mereka pun melanjutkan berbuka dengan penuh kegembiraan. Namun, rasa bahagia itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba Hasan memulai kejutan berikutnya. "Kiai, saya punya ide bagus nih. Gimana kalau kita buat puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka? Biar puasanya lebih kuat dan lebih tahan lama," ujar Hasan dengan penuh semangat. Kiai Zainal hampir tersedak mendengar ide yang satu itu. "Hasan, kamu ini gimana sih? Puasa itu bukan untuk membuat tubuh kita jadi lemas atau tidak kuat. Puasa itu untuk melatih kesabaran dan meningkatkan ketakwaan. Bukan untuk coba-coba tahan lapar berlebihan," jawab Kiai Zainal hampir tidak percaya. Hasan tertawa lebar. "Saya cuma bercanda, Kiai. Jangan terlalu serius, nanti saya malah dipanggil dokter. Saya kira kalau kamu puasa 2 hari tanpa berbuka, kamu malah dipanggil rumah sakit,"
balas Kiai Zainal sambil menggelengkan kepala. Sementara itu, Abdurrahman yang sudah hampir habis makannya mulai merasa khawatir. Kiai, saya tadi udah minum air putih banyak banget. Jadi kalau besok saya ke toilet, apakah itu bisa dianggap sebagai batal puasa? Tanyanya sambil mengernyitkan dahi. Semua santri lainnya kembali tertawa. Abdurrahman, kamu ini. Ke toilet itu bukan berarti batal puasa, kan? Itu kan wajar, semua orang pasti ke toilet setelah makan, kata Kiai Zainal sambil mengelus janggutnya. Akhirnya, setelah mereka selesai makan, Kiai Zainal merasa sedikit lega. Dia menyadari bahwa meskipun santri-santrinya memiliki cara yang sangat aneh dalam menjalani puasa, mereka tetap menjalankan ibadah itu dengan penuh semangat dan niat yang baik. Bahkan jika caranya konyol, setidaknya mereka mencoba. Di akhir bulan Ramadan, setelah beberapa minggu penuh dengan kekonyolan, akhirnya tibalah hari terakhir puasa. Kiai Zainal berkumpul dengan para santri untuk memberikan pesan terakhir. Anak-anak, hari ini adalah hari terakhir puasa. Saya tahu banyak dari kalian yang mungkin merasa kesulitan, tapi kalian sudah berhasil melewati ujian-ujian kecil yang penuh dengan tawa ini. Teruslah belajar sabar, karena sabar itu adalah kunci untuk segala kebaikan. Mereka semua mendengarkan dengan hikmat. Hasan, Abdurrahman, dan Udin pun ikut merenung. Kiai, kami sadar bahwa puasa ini bukan cuma menahan lapar, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu ibadah kita, kata Hasan dengan wajah serius. Betul, Hasan, jawab Kiai Zainal, merasa bangga. Kalian semua sudah belajar banyak. Meskipun sering membuat saya tertawa dan hampir gila, saya tahu kalian akan jadi orang-orang yang kuat dan sabar suatu hari nanti. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, mereka menyelesaikan hari-hari puasa mereka. Kiai Zainal pun akhirnya merasa bahwa meskipun menjadi kiai penuh ujian sabar itu tidak mudah, setiap senyuman dan tawa dari santri-santrinya membuat segalanya terasa layak. Dan siapa tahu, mungkin suatu saat, mereka semua akan menjadi kiai yang penuh sabar dan senyum lebar seperti Kiai Zainal. Tapi untuk saat ini, mereka tetap akan menjadi santri yang penuh kekonyolan dan tawa yang tak terduga.